Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1, Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 yang berbahagia. Marilah kita tata niat kita sebelum kita melakukan pembelajaran ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa amadana bi asraril ma'lum wa ada alaina min barakatin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kita membahas tentang kalimat itu apa, terus i'rab itu apa. Sekarang kita melanjutkan apa yang telah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa kalimat, mulai dari kitab Ahkamit Thaharati sampai terakhir kemarin sab'u miyahin. Nah, gitu ya, sab'u miyahin. Sekarang kita sudah masuk ke lafadz ma'us sama wa ma'ul bahri dan seterusnya. Baiklah. Akan saya tuliskan kelanjutan dari kemarin, yaitu lafadznya berupa ma'us sama'i. Ini. Sab'u miyahin. Ma'us sama. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Ila akhir. Setelah kemarin kita membahas panjang lebar di awal al-miyahu allati yajuzu kalimat apa. Sekarang kita sudah masuk sab'u miyahin ma'us sama wa ma'ul bahri. Untuk kemarin sudah jelaskan bahwa sab'u di sini ada, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, kita harus tahu di situ ada beberapa kalimat. Ada yang pertama sab'un, ada miyahin, terus ada ma'u, ada sama, terus wawu, ma'u lagi, terus al bahri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata. Nah, jadi ketika kita membaca kitab itu juga harus tahu ada berapa kata di situ. Kita bahas mulai dari sab'u miyahin kemarin sudah, bahwa sab'un di sini adalah kalimatnya kalimat isim. Dia menjadi khobar dari al-miyahu. Tentunya ingat ketika kita membaca kitab juga harus tahu kaidahnya. Kalau di Nahwu Wadih jilid pertama dulu, ketika pelajaran Nahwu, pasti kalian mempelajari tentang jumlah mufidah. Nah, nanti jumlah mufidah itu ada kalanya jumlah ismiyah dan juga ada kalanya jumlah fi'liyah. Seperti apa yang telah saya tuliskan pas di waktu pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa dilihat lagi. Kalau jumlah ismiyah berarti nanti terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Ada jumlah fi'liyah. Saya tulis di bawah saja biar lebih jelas. Jumlah fi'liyah. Bisa tulis ini. Jadi ketika baca kitab kita harus tahu. Kalau almiyah di situ pertama kita tarkib menjadi mubtada, pasti ada khobarnya. Meskipun toh kadang mubtada dan khobar itu tidak langsung bertemu, akan tapi dipisah oleh lafadz lain. Seperti itu al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Jadi ketika kita baca kitab, ketika sudah ada mubtada, cari khobarnya itu di mana. Kalau ada khobar, cari mubtadaan di mana. Nah, gitu.
sab'u miyahin. Sab'u ini kalimat isim kalimatnya. Nah, kalimatnya isim dibaca rofa. Kenapa kok rofa? Karena dia menjadi khobar. Kaidahnya itu apa? Khobar ialah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Ada yang mengatakan khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang menjelaskan atau menyempurnakan maknanya mubtada. Karena mubtada tanpa hadirnya khobar itu nanti maknanya kurang jelas. Sab'u miyahin. Maka di sini harus diharokati sab'u. Nah, sab'u miyahin. Untuk miyahin sendiri itu kalimatnya kalimat apa? Dilihat dari kalimatnya saja dia sudah jelas bahwa ada tanda tanwin di sini. Otomatis dia adalah kalimat isim. Nah, dibaca apa? Ketika dibaca kemarin sudah saya jelaskan. Kalau dibaca itu kalau tidak dibaca rofa, nasab, jer atau jazm. Karena ini kalimat isim kemungkinannya ada 3. Kalau tidak rofa, nasab berarti jer. Jangan bilang nanti kalimat isim dibaca jazm, gitu ya. Nah, karena kalimatnya isim, pilihannya cuma 3. Apakah rofa, apakah nasabkah, apakah jazmkah. Karena ini di sini ada 2 isim, 1. Nah, ketika ada sunan isim dan isim satu, ini namanya mudhof dan mudhof ilaih. Selain di sini menjadi khobar, dia juga menjadi mudhof. Nah, di sini menjadi mudhof ilaihnya. Sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa mudhof ilaih itu ketika dia tidak ada al, maka dia harus ditanwin akhirnya. Nah, maka di sini dia ditanwin. Seumpama di sini ada al, maka sab'ul miyahi gitu. Karena kaidahnya mudhof ilaih itu tidak boleh al dan tanwin tidak boleh bersatu, maka pilih salah satunya. Karena sab'u di sini tidak ada al, maka sab'u miyahin. Berarti miyahin kalimat isim dibaca jer, tandanya kasroh. Nah, ini namanya susunan mudhof ilaih. Lah setelah bahas sab'u miyahin, kita lanjut ke lafadz selanjutnya. Ini harokatnya apa? Ma'a, ma'u, atau ma'i. Nah, kalau kalian belajar nahwu itu pasti ada yang namanya badal. Nah, badal. Biasanya kalau kalian maknani itu dimaknani rupane atau ba sama dal. Nah, ma'u sama i rupane. Nah, kita lihat dulu di sini adalah kalimatnya kalimat ma'us sama'i, kalimatnya adalah kalimat isim. Nah, dia itu dibaca rofa menjadi badal. Badal itu apa? Badal adalah isim yang ikut pada mubdal minhu. Nah, gitu. Karena memang badal itu termasuk tabe atau isim yang ikut pada lafadz sebelumnya. Kalau tabe dijelaskan dalam ilmu nahwu ada 4, ada naat, atau taukid dan badal. Lah karena di sini menjadi badal, dia harus ikut pada mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Adalah lafadz sab'u. Nah, ikut pada lafadz ini. Karena sini dibaca rofa, maka di sini juga harus dibaca rofa. Ma'u. Nah, gitu. Ma'us sama'i, ma'u karena ini badalnya lafadz sab'u. Atau boleh kalian tarkib menjadi kho atau khobar. Ma'us sama'i sama dibaca rofa, ma'us sama'i iku banyu langit, menjadi khobar dari lafadz al-awalu yang dibuang. Akan tapi lebih masyhurnya adalah menjadi badal dari lafadz sab'u. Kalau di jenjang yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan badal itu ada berapa. Karena kalau saya jelaskan semua di sini mungkin keterangan terlalu banyak. Yang penting kalian tahu kenapa kok dibaca rofa, karena dia menjadi badal dari lafadz sab'u. Karena sab'u dibaca rofa pakai dhamma, maka di sini juga harus pakai dhamma. Seumpama di sini sab'u ini dibaca fathah, ma'u juga harus dibaca fathah. Ma'u sama'i. Lagi-lagi di sini adalah isim kalimatnya, ma'un. Karena apa? Karena dia adalah mudhof. Otomatis lafadz selanjutnya bisa dilihat karena ada al, dia juga termasuk kalimat isim. Lagi-lagi kalau ada mudhof pasti ada mudhof ilaihnya. Ini mudhof ilaihnya. Maka dia harus diharokati kasroh atau beri'rab jer. Nah, karena kaidahnya seperti itu, mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Ma'us sama'i. Nah, itu. Ini mudhofnya ini sama-sama kalimat isim.
Ini isim dan isim. Ma'us sama'i. Ini baca dhammah karena ikut kepada lafadz sab'u. Terus as-sama'i ini karena mudhof ilaih, maka harus dibaca jar. Gitu. Kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, jar itu berapa? Banyak sekali. Nah. Terus di sini ada huruf wawu. Nah, wawu. Wawu di sini adalah kalimatnya kalimat apa? Kalau kemarin wawu itu kalimatnya kan ada 3. Kalau ada isim, fi'il, huruf. Mungkin tidak kalimat isim di sini? Tidak mungkin. Fi'il kah? Juga tidak mungkin. Nah, kemungkinan cuma 1, yaitu kalimat huruf. Huruf. Wawu di sini ada kalimat huruf. Maka dia harus tidak boleh berubah-ubah, alias mabni. Nah, wah. Di sini adalah huruf, tepatnya adalah huruf atof. Lagi-lagi atof itu apa? Atof itu kalau lebih mudahnya dia adalah kata sambung dan kemudian dan lain sebagainya, itu huruf atof. Karena atof ini termasuk tabi, isim yang ikut pada lafaz sebelumnya, sama dengan badal. Nanti kalau kalian belajar tabi, di situ ada naat, atof, taukid dan badal. Wah. Terus wama'u. Karena ini atof, huruf atof. Ini namanya atof. Nah, wama'ul bahri. Kenapa ini kok dibaca u? Karena lafadz ma'u di sini ikut kepada lafadz ma'u sebelumnya. Ma'u sama'i wa ma'ul bahri. Nah, gitu. Dipisah oleh huruf atof. Karena ma'tuf dan ma'tuf alaih itu harus sama. Kalau ini ma'tuf, ma'unya, ma'tuf alaihnya adalah ma'u sama'i. Wa'ad ba'ul ma'tufa bil ma'tufi, kalau di ibritnya seperti itu. Jadi gini, karena di sini dibaca rofa, di sini juga harus dibaca rofa. Wa ma'u, kalimatnya sama, kalimat isim, nanti dia juga menjadi mudhof. Al-bahri juga sama, karena dia mudhof ilaih maka harus jar. Karena di sini sudah ada al, maka dia harus juga kasroh, sama dengan seperti ini. Intinya cuma di situ saja. Dan untuk selanjutnya, ma'us sama'i, wa ma'ul bahri, wa ma'ul ini dan sebagainya, itu nanti mengikuti sama. Karena itu adalah ada huruf atofnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata atau keterangan dan juga tingkah laku, saya maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam mencari ilmu sehingga kita dapat memperoleh ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.